Pemirsa, mantan finalis Putri Indonesia Jenny Rahmadial Fitri ditetapkan tersangka kasus klinik kecantikan ilegal. Jenny mengaku sebagai dokter kecantikan dan melakukan tindakan facelift pada belasan orang. Salah satu korban bahkan cacat permanen. Dari panggung gemerlap Putri Indonesia, Jenny Rahmadial Fitri kini terancam mendekam di penjara. Mantan finalis Putri Indonesia Riau 2024 ini ditetapkan sebagai tersangka kasus klinik kecantikan ilegal. 2 kali mangkir dari panggilan Polda, Jenny ditangkap di Sumatera Barat dan langsung dibawa ke Pekanbaru. Polisi telah memeriksa belasan saksi. Dalam penyelidikan dan keterangan saksi, Jenny tidak pernah menempuh pendidikan formal di bidang kedokteran. Hanya pernah mengikuti kursus kecantikan di Jakarta pada 2019 dan memperoleh sertifikat yang seharusnya diberikan hanya pada tenaga medis. Berbekal sertifikat itulah Jenny membuka praktik sejak 2019 di klinik Arauna Beauty Aesthetic dengan tarif treatment facelift mulai 16 juta rupiah. Meski tidak memiliki kompetensi dan kewenangan, Jenny mengaku-ngaku sebagai dokter dan melakukan tindakan facelift pada belasan pasien. Akibatnya, beberapa orang justru mengalami kerusakan pada wajah dan kulit kepala. Beberapa di antaranya mengalami cacat permanen usai gagal operasi bibir dan cacat di kulit kepala dan rambut tidak tumbuh. Data sementara, jumlah korban mencapai 15 orang. Salah satu korban melaporkan Jenny ke Polda Riau. Kini usai Jenny ditetapkan sebagai tersangka, Yayasan Putri Indonesia resmi mencabut gelar Putri Indonesia Riau 2024 dari Jenny Rahmadial Fitri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, praktik prostitusi terselubung di wilayah pedesaan di Kabupaten Lampung Timur dibongkar polisi. Setelah petugas melakukan penyamaran, dari pengungkapan kasus ini 2 wanita selaku mucikari dan pemilik tempat ditetapkan sebagai tersangka. Biasa ya, masih 50 ya. Unit PPA Satreskrim Polres Lampung Timur bersama tim TK 308 membongkar praktik prostitusi terselubung di sebuah rumah di Sekampung Lampung Timur. Polisi menyamar untuk memastikan kegiatan terlarang yang ada di wilayah perdesaan. 2 orang diamankan diduga kuat berperan sebagai muncikari dan penyedia tempat atau fasilitas kamar di rumahnya sendiri. Pelanggan yang datang dikenakan tarif Rp250.000 hingga Rp500.000 untuk jasa wanita penghibur. Muncikari dan penyedia kamar mendapatkan jatah dari bisnis haram tersebut. Sudah 2 tahun para pelaku menjalankan bisnis haram, berdalih butuh uang untuk membayar hutang. Ya aku cuma dikasih uang kamar aja sama dia orang. Berapa jatah kamarnya itu, Bu? 50.000. Juga S yang mana W di sini merupakan mucikari, yaitu penghubung antara pelanggan dengan pengguna PA atau PSK tadi, pekerja seks komersial tadi. Kemudian di sini saudara S atau inisial S di sini merupakan penyedia tempat yang mendapatkan keuntungan dari praktik prostitusi tersebut. Kedua wanita tersebut mendekam di sel tahanan Mapolres Lampung dan para pelaku dijerat tentang pasal tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal selama 15 tahun. Dari Lampung Timur Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Bukan kebetulan udara Jakarta dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir terasa semakin panas. BMKG menyebut kondisi itu terjadi akibat periode peralihan musim. Hasil pengukuran terakhir BMKG menunjukkan bahwa suhu maksimum di Jakarta mencapai 36 derajat Celcius. Meski terasa menyengat, kondisi ini disebut masih normal dan menjadi bagian dari siklus tahunan. Iya sih, akhir-akhir ini kayaknya udah mulai masuk cuaca ekstrim ya, dibandingkan sebelumnya kan hujan terus, tapi kayak sekarang tiap hari udah makin terik deh. Untuk antisipasi biasanya pakai sunscreen, kemudian membawa kipas portable seperti ini dan juga minum air putih yang cukup sih. Panas terik Jakarta dipengaruhi masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Tutupan awan yang semakin berkurang membuat sinar matahari lebih maksimal menyentuh permukaan bumi. Ditambah kondisi udara yang lebih kering, serta angin yang cenderung lemah membuat suhu terasa lebih menyengat.
Nah, untuk prediksinya sendiri ini sebetulnya untuk suhu sekitar 36 ini masih akan bertahan dalam beberapa waktu ke depannya, sekitar 35, 36, 37, dan itu adalah sesuatu yang wajar terjadi sebagai suatu siklus tahunan gitu. Selain itu, masyarakat juga diimbau agar waspada pada masa peralihan ini karena potensi hujan lebat dan angin kencang masih bisa terjadi secara tiba-tiba. Pemirsa, apakah Anda merasakan akhir-akhir ini cuaca terasa lebih panas dibandingkan hari-hari biasanya? Informasi yang kami dapatkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan bahwa di bulan April ini memang memasuki musim peralihan, yakni dari musim hujan ke musim kemarau. Dan saat ini kalau dilihat dari cuaca di wilayah Jakarta ini cukup terik, pemirsa, yang mana mungkin warga masih memilih begitu ya untuk beraktivitas, mengurangi aktivitasnya di siang hari. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diam-diam mata uang rupiah melemah terhadap dolar Amerika. Dampaknya kini mulai terasa, terutama pada harga-harga sejumlah kebutuhan hidup yang terus merangkak naik. Dalam sepekan terakhir, nilai tukar rupiah terus tertekan oleh dolar Amerika Serikat. Kondisi ini terjadi seiring berkurangnya dana dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri. Rupiah sempat menguat di awal pekan ke level 17.227 per dolar Amerika. Namun perlahan kembali melemah hingga menyentuh 17.324 dolar pada penutupan di Rabu sore. Melemahnya rupiah membuat barang-barang dari luar negeri menjadi semakin mahal. Dampaknya mulai terasa pada harga pangan, elektronik, hingga kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, pelaku usaha juga harus menghadapi kenaikan biaya produksi. Kondisi ini membuat harga jual turun naik di tingkat konsumen. Hingga kini pemerintah dan Bank Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Sementara itu, masyarakat diimbau agar lebih bijaksana dalam mengelola pengeluaran. Kementerian Dalam Negeri mendesak pemerintah daerah untuk turun langsung ke pasar guna mengendalikan laju inflasi di daerahnya masing-masing. Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Thohir menginstruksikan Inspektorat Jenderal agar menyurati kepala daerah yang terdata belum melakukan langkah pengendalian inflasi. Tomsir juga memberikan atensi terhadap Pemda yang belum melakukan 6 langkah konkret pengendalian inflasi. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kemendagri pada periode 20 April 2026 hingga 27 April 2026, tercatat ada 321 Pemda yang belum melakukan upaya apapun. 6 upaya konkret tersebut meliputi operasi pasar murah, sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerjasama dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan belanja tidak terduga, serta dukungan transportasi dari APBD khususnya dalam distribusi komoditas. Supaya melihat dan merasa, jangan hanya hadir di rapat inflasi, tetapi setelah itu tidak turun ke pasar, tidak berbuat sama sekali. Karena kita selalu mendatakan setiap minggu. Ya, data-data ini kita peroleh dari inspektorat kabupaten kota yang mana mereka mengecek upaya-upaya dari teman-temannya dari dinas-dinas, ya, apakah berbuat atau tidak. Sudah hampir 1 bulan lebih minyak kita langka di pasaran. Selain langka, harga minyak kita melambung tinggi bahkan di atas harga eceran yang 1 liter seharusnya dijual Rp15.700, saat ini dijual Rp21.000 hingga Rp22.000 per liter. Minyak goreng rakyat yang diluncurkan Kementerian Perdagangan pada Juli 2022 lalu digadang-gadang jadi solusi menekan harga minyak goreng di pasaran bagi masyarakat. Meski begitu, keberadaannya tak lepas dari sejumlah polemik. Saat ini stok minyak kita di pasaran diketahui susah didapat, seperti di pasar sederhana Kota Bandung para pedagang menyebut minyak kita barangnya susah didapat hampir 1 bulan lebih.
Selain karena ketiadaan stok, pedagang juga mengaku memilih untuk tak lagi menjual minyak kita lantaran harga beli dari distributor yang berbeda jauh dari HET yang tertera dalam kemasan. Hal ini membuat pedagang bingung untuk menjual minyak kita kepada pembeli lantaran harga yang ditetapkan pedagang seringkali dikeluhkan pembeli. Ini sekalinya pun ada, harga minyak kita mencapai Rp220.000 per karton atau satu paknya yang ukuran 1 liter dijual Rp21 hingga Rp22.000, padahal harga eceran yang tertinggi Rp15.700 yang ukurannya 1 liter. Pedagang berharap harga minyak kita kembali normal agar para pedagang bisa berjualan lagi dengan harga yang sesuai, apalagi saat ini selain minyak yang naik, berbagai jenis plastik, gula, dan terigu mengalami kenaikan. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, IDS Channel. 12 kloter gelombang pertama dari Indonesia diberangkatkan